selamat pagi anak-anak teacher semuanya. Baik, untuk hari ini teacher akan menyapa anak-anak teacher semuanya. Bagaimana kabar anak-anak teacher di tahun baru ini? Dan khususnya teacher mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semuanya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, silakan buka bukumu di halaman 101. Di sini kita akan membahas membuat diagram. Nah, diagram adalah gambar yang digunakan untuk menjelaskan suatu informasi. Diagram digunakan untuk memudahkan kita memahami informasi. Diagram dapat digunakan untuk menggambarkan proses kerja, data, bagian-bagian tubuh atau mesin, organisasi, siklus hidup, dan lain sebagainya. Ada 8 jenis pilihan diagram, yaitu sebagai berikut. 1. List, proses, seal, hierarchy, relationship, metric, primit, picture. Nah, jadi di sini kita akan membuat suatu diagram. Tentunya kita mengikuti dari langkah-langkah yang sudah tertera di bukumu. Yang pertama, buka program Microsoft Word. Nah, pada tampilan laptop teacher sudah terbuka tampilan program Microsoft Word. Ya. Yang kedua, pilih menu insert dan klik ikon smart. Nah, di sini kita akan mulai. Yang pertama sekali itu adalah kita klik insert. Nah, ikonnya adalah Smart Art. Nah, ini adalah tampilan yang ada di bukumu di halaman 101. Ya, berikut juga dengan 8 jenis pilihan diagram. Nah, jadi yang pertama sekali, tentu anak-anak teacher ketahui, kita akan membuat diagram seperti nomor 4 yang di halaman 103. Sudah? Akan muncul diagram hierarki di dokumen. Nah, yang pertama sekali kita klik dari diagram ini dan kita pilih di hierarki. Nah, lalu kita oke. Nah, berikut tampilannya di nomor 4 ya. Tentunya sudah sama dengan tampilan di laptop dan tampilan di bukumu. Nah, jadi kita akan masuk di nomor 5. Hapus satu kotak di baris kedua. Nah, hapus satu kotak di baris kedua. Tentunya di baris kedua itu adalah bagian ini. Nah, salah satu ini. Nah, jadi ini sudah langsung ada di sini berbentuk kotak. Di sini kita hapus. Oke, di sini kita hapus. Nah, setelah kita hapus, maka muncul tampilan seperti di bagian nomor 5. Ya, hapus satu kotak di baris kedua. Caranya klik kotak pada diagram lalu tekan tombol del atau delete di keyboard. Nah, jadi di halaman 103 bagian kelima berikut adalah tampilan diagramnya. Jadi kemudian kita akan masuk di nomor 6. Tampilan struktur organisasi akan tampak seperti di bawah ini. Selanjutnya masukkan data yang ada. Nah, biar tampilan diagram seperti di nomor 6, kembali kita akan hapus ya. Tentunya ini sudah harus kita hilangkan. Kita klik delete. Nah, maka tampilannya sudah sesuai dengan di nomor 6. Setelah itu, di nomor 6 kita akan masuk di bagian nomor 7. Ya, bagaimana cara menambahkannya? Di sini kita diarahkan untuk menambahkan kotak. Ya, jadi di sini kita sudah ada petunjuknya. Yang pertama sekali kita akan masuk di ikon tersebut, DC. Ya. Nah, setelah itu, tapi tentunya sebelum kita masuk, kita buat dulu kalimat-kalimat yang ada di halaman 104. Di sana ada dibuat Ketua Panitia 17 Agustus. Ketua Panitia 17 Agustus. Ya. Nah, di bawahnya bendahara. Sudah? Di bawahnya lagi, di sana apa dibuat? Panitia lomba makan kerupuk. Panitia
lomba makan kerupuk. Nah, di sampingnya lagi bagian bawah paling kedua, kotak kedua, panitia lomba balap karung. Nah, panitia lomba balap karung. Nah, jadi kita masuk di bagian nomor 8. Diagram di nomor 8. Bagaimana cara menambahkan sehingga baris ketiga yang awalnya 2 kotak menjadi 4 kotak. Nah, di nomor 7 kita sudah diberi petunjuk. Yang pertama sekali tetap kita mulainya dari decide. Oke, kemudian kita klik. Sudah kita klik icon ini. Kemudian add shape. Kita pilih add shape after. Nah, maka akan tambah di samping kotak kosong sehingga kita bisa menambahkan panitia lomba panjat pinang. Panitia lomba panjat pinang. Nah, kita masih kurang 1 kotak lagi. Masih dari cara yang sama. Tetap kita klik dari bagian paling kiri, kolom paling bawah, kemudian masih dari cara yang sama, tetap dari add shape, sudah add shape after. Nah, jadi dia bertambah 1 kotak lagi, ya. Jadi setelah dia bertambah 1 kotak lagi, maka di sini kita akan buat panitia lomba balap gundu, ya. Panitia lomba balap apa? Balap gundu. Nah, jadi sudah tertera seperti bagan atau diagram yang ada pada bukumu. Nah, demikian juga seperti yang di laptop teacher tampilannya. Jadi anak-anak teacher boleh perhatikan. Nah, jadi di nomor 9 untuk menghapus latar dan tulisan teks, arahkan mouse ke dalam kotak latar yang ingin dihapus dan klik sampai muncul bingkai di sekelilingnya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Ini adalah bingkainya. Sudah ada di situ berupa titik-titik. Itu sudah bisa langsung kita hapus apabila kita ingin mengganti kalimat yang ada pada kotak tersebut. Akan tetapi karena ini sudah benar sesuai dengan ada yang di buku, petunjuk di buku, maka kita tidak perlu menggantinya. Nah, jadi kita masuk di halaman 106, ya. Selanjutnya tekan tombol delete di keyboard, ulangi langkah yang sama untuk yang lainnya. Jadi apabila kita ingin menambahkan atau membuat atau mengurangi, maka dari cara seperti yang teacher ajarkan tadi, sehingga kolom bisa bertambah atau kita kurangi. Maka dari situ untuk nomor 11 untuk mengubah tampilan diagram, klik 2 kali diagram, pilih menu desain. Nah, jadi di sini kita bisa mengubah tampilannya, ya. Kita tidak perlu mengubah tampilannya, akan tetapi awalnya kita harus memahami dulu. Contohnya seperti ini juga bisa. Mau kita ubah tampilannya atau tidak, itu juga bisa. Contohnya apabila kita mau mengubah, kita tinggal klik 2 kali, ya. Kita klik 2 kali atau paling bawah ini kita klik 2 kali. Sudah, masing-masing kotak bisa kita klik untuk mengubah gambar, tapi tidak diharuskan. Ini hanya untuk memberi gambaran lebih menarik.